Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Naila Azahra dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang merkantilisme. Pengertian merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Sejarah singkat merkantilisme. Ajaran merkantilisme dominan sekali diajarkan di seluruh sekolah Eropa pada awal periode modern. Peristiwa ini memicu untuk pertama kalinya intervensi aturan perekonomian yang akhirnya pada zaman ini pula sistem kapitalisme mulai lahir. Dalam menjalani kebijakan merkantilisme, negara-negara Eropa ini banyak melakukan kebijakan. Contohnya, mengenakan biaya cukai masuk yang sangat tinggi. 2. Menciptakan koloni di luar negeri. 3. Melarang daerah koloni untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. 4. Memonopoli pasar dengan protokol. 5. Melarang perdagangan untuk dibawa pulang dalam kapal asing. 6. Subsidi ekspor. 7. Membatasi upah, dan seterusnya. Berikutnya ada latar belakang merkantilisme. 1. Munculnya negara merdeka di Eropa. 2. Setiap negara yang merdeka ingin mempertahankan kedaulatan, kebebasan, dan kesejahteraan rakyatnya. 3. Diperlukan perekonomian yang kuat. 4. Ditetapkan logam mulia sebagai standar kekayaan. 5. Dibukanya jalur perdagangan. Selanjutnya ada ciri-ciri negara Eropa yang menganut paham merkantilisme. 1. Negara ikut campur dan mengawasi sistem perekonomian atau etatisme. 2. Meningkatkan ekspor dibandingkan impor. Barang yang boleh diimpor hanya bahan mentah dari negara yang telah dikuasai. 3. Mencegah barang-barang impor dengan memberlakukan bea masuk yang sangat tinggi atau proteksionisme. 4. Meningkatkan pertumbuhan penduduk sebagai tenaga kerja industri. 5. Mencari negara-negara yang kaya akan sumber daya alam sebagai daerah jajahannya. Selanjutnya ada tokoh-tokoh merkantilisme. 1. Jan Bodin. Jan Bodin merupakan orang pertama yang menyajikan teori tentang uang dan harga. Jan Bodin berasal dari Prancis. Ia menulis buku yang berjudul Respons aux Paradoxes de Malestroit. 2. Thomas Mun. Thomas Mun merupakan saudagar kaya yang berasal dari Inggris. Ia menulis buku yang berjudul England Treasure by Foreign Trade. Buku ini bercerita tentang manfaat perdagangan luar negeri. 3. Ada Jean Baptiste. Jean Baptiste merupakan menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan pada masa pemerintahan Raja Louis XVI. Albert menjamin monopoli kepada perusahaan-perusahaan untuk mendorong munculnya perusahaan baru yang khususnya bergerak dalam perdagangan antar negara. Berikutnya, negara-negara apa aja sih yang menganut paham merkantilisme? Yaitu
Pengaruh politik ekonomi merkantilisme di Indonesia. 1. Belanda adalah salah satu penganut merkantilisme, maka Belanda menerapkan merkantilisme di Indonesia. 2. Indonesia menjadi tujuan politik kolonialisme di negara Eropa. 3. Rakyat Indonesia menderita karena harga barang menjadi murah dan upah buruh pun menjadi murah. Yang terakhir, sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi yang baru diajukan oleh Adam Smith dalam buku yang berjudul The Wealth of Nations. Ketika sistem baru diadopsi oleh Inggris, yang notabene saat itu adalah negara industri terbesar di dunia. Demikian materi tentang merkantilisme dari saya. Terima kasih.